Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Seperti janji Abdikos di video sebelumnya. Di video kali ini Abdikos akan membahas seberapa kuat Yuji setelah 68 tahun berlalu alias di usianya yang sudah 83 tahun. Apakah Yuji yang sekarang sudah setara Gojo seperti yang legenda katakan, dan apakah dia cukup kuat untuk mengalahkan Dabura? Berikut analisisnya, check it bro. Pertama, seberapa kuat Yuji di akhir Shinjuku Showdown? Banyak yang salah kaprah menganggap Yuji setara Gojo atau bahkan melampaui Gojo di Shinjuku Showdown hanya karena Yuji berhasil mengakhiri Sukuna. Dan ya, teman-teman yang mengikuti arc Shinjuku Showdown secara penuh pasti paham kalau Yuji belum sekuat itu. Yuji memang mengakhiri Sukuna, tapi Yuji tidak bertarung sendirian layaknya Gojo atau Kashimo, melainkan dia dibantu oleh para penyihir yang mengeroyok Sukuna. Bahkan Gojo sendiri dikatakan menerf Sukuna lebih dari 50%, yaitu menghilangkan teknik kutukan Megumi dari tubuhnya. Berikutnya Kashimo juga membantu Sukuna masuk ke mode kartu as dia, yaitu wujud 4 lengan. Penyihir kuat lain yang menerf Sukuna adalah Yuta Okkotsu dan Kinji Hakari, di mana Kinji Hakari menahan support terbesar Sukuna di TKP yaitu Uraume, sementara Yuta dan Takaba menghentikan support dari Kenjaku. Bahkan untuk Yuta sendiri, setelah menyelesaikan urusan dengan Kenjaku, dia langsung menuju Shinjuku untuk bertarung dengan Sukuna, bahkan menerf Sukuna dengan merobek lengan serta memotong lidah dia, sehingga Sukuna kesulitan melakukan mantra kutukan. Karakter terakhir yang membantu menerf Sukuna adalah Maki Zenin, di mana dia merusak jantung Sukuna, bahkan berniat merobek seluruh tubuhnya dengan pedang pembela jiwa, yang mana Sukuna berhasil menghindari serangan fatal ini. Tapi ya, pedang pembela jiwa menyulitkan Sukuna untuk menyembuhkan jantungnya. Jadi Sukuna menggunakan cara darurat dengan terus memompa jantungnya dengan energi kutukan. Dan sekali lagi, Maki berhasil menerf Sukuna dengan memotong lengan dia menggunakan pedang pembela jiwa. Itu semua adalah bantuan nerf yang sangat tampak. Ada pula bantuan nerf Sukuna yang dilakukan di sela-sela pertarungan dengan Yuji, alias di saat mendesak sehingga Yuji bisa selamat atau sukses melandingkan serangan. Contohnya bantuan dari kedatangan Yuta saat Yuji mendapat luka fatal di perutnya akibat cliff Sukuna yang diperkuat. Bantuan dari Larue untuk mengalihkan pandangan Sukuna agar Yuji mampu melandingkan Black Flash raksasa. Bantuan dari Takuma Ino agar Yuji menyelesaikan runtutan Black Flash miliknya. Bantuan dari Choso agar Yuji tidak menjadi abu di dalam domain Sukuna yang terbakar. Kemudian bantuan dari Todo agar Black Flash Yuji mencapai level potensi tertinggi, yaitu Yuji bisa menggunakan domain expansion. Terakhir adalah bantuan dari Nobara agar Sukuna tidak menghancurkan domain Yuji dengan domain Sukuna yang sudah kembali berkat teknik kutukan pembalik. Jadi ya, Yuji tidak by one melawan Sukuna layaknya Gojo dan Kashimo, melainkan Yuji menjadi gear yang membantu perlawanan para penyihir terhadap Sukuna. Jadi mengakhiri Sukuna bukan berarti Yuji lebih kuat dari Sukuna, melainkan Yuji mengambil piala kemenangan Sukuna dari perjuangan seluruh penyihir yang membantunya. Jadi ya, di akhir arc Shinjuku Showdown, Yuji belum bisa dikatakan selevel Sukuna, bahkan dia masih belum bisa dikategorikan penyihir kelas spesial. Status Yuji masih penyihir kelas 1 yang mewakili seluruh penyihir untuk mengambil piala kemenangan dari Sukuna. Jadi ya, kekuatan Yuji saat itu masih belum cukup untuk meruntuhkan satu negara sendirian. Kedua, seberapa kuat Yuji di usia 83 tahun? Meski kekuatan Yuji di arc Shinjuku Showdown masih setara penyihir kelas 1, tapi Yuji termasuk penyihir Jujutsu dengan perkembangan paling cepat, yaitu dari non penyihir Yuji menjelma menjadi penyihir hebat yang mewakili para penyihir untuk mengambil piala kemenangan dari Sukuna. Dari sini Abdikos akan jelaskan lebih lengkap seberapa cepat perkembangan Yuji sebagai penyihir Jujutsu. Pertama-tama, saat masih berstatus non penyihir, Yuji tidak bisa melihat kutukan, tapi dia sudah punya modal tubuh kuat berkat Mama Kenjaku yang menyegelkan satu jari Sukuna ke tubuhnya. Jadi Yuji tidak memulai dari nol layaknya Deku. Selanjutnya Yuji mulai membangkitkan potensi kekuatannya setelah kematian sang kakek, yang sepertinya sang kakek memberikan kutukan pada Yuji sebelum kematiannya, di mana Yuji
kemudian bisa melihat kutukan di situasi angker, bahkan bisa melawan kutukan tersebut dengan kekuatan fisiknya. Dan ya setelah itu Yuji dapat power up signifikan, yaitu jari Sukuna. Memakan satu jari Sukuna menjadikan status Yuji berubah dari non penyihir yang tidak bisa mensucikan kutukan menjadi seorang penyihir yang bisa menggunakan kutukan serta menyucikan kutukan. Berikutnya Yuji sempat down setelah dikalahkan Finger Bearer dan tubuhnya balik dikuasai Sukuna. Bahkan Yuji mengalami mati suri, tapi ya berkat motivasi kuat serta tipu daya Sukuna, Yuji hidup kembali untuk selanjutnya. Dia mengalami perkembangan cepat dalam waktu singkat. Yuji mampu mengendalikan energi kutukan dalam metode latihan menonton film bersama dengan Nanami. Yuji mampu melawan Mahito yang seorang kutukan kelas spesial. Selanjutnya di Goodwill Event, Yuji sudah mampu melandingkan Black Flash, bahkan melandingkan 4 kali Black Flash beruntun pada Hanami. Dari sini perkembangan Yuji semakin cepat dan tidak lagi terbendung. Berikutnya satu combo Black Flash Yuji dan Nobara mampu mengalahkan kutukan kelas spesial yaitu Dead Painting Eso dan Kechizu. Beberapa bulan kemudian Yuji berpartisipasi di insiden Shibuya. Awalnya Yuji kena mental, namun setelah bangkit saat melawan Mahito, Yuji mencapai awakening dan menjadi Demon God. Mahito mode evolusi bisa dikalahkan Yuji. Di awal cooling game Yuji mampu melawan penyihir kelas spesial seperti Yuta, meski akhirnya Yuji tetap kalah. Di koloni cooling game Yuji mampu mengalahkan Higuruma yang seorang penyihir jenius hanya dengan tekad bulat. Di puncak cooling game Yuji mengalami perkembangan kekuatan setelah berpisah dengan Sukuna, di mana dia mulai mengendalikan kekuatan dia sendiri untuk melawan Sukuna yang saat itu berada di tubuh Megumi. Di akhir cooling game alias Shinjuku Showdown, Yuji mengalami perkembangan kekuatan yang luar biasa dengan berbekal latihan pertukaran. Yuji mampu menguasai teknik kutukan pembalik serta teknik domain dasar alias simple domain. Yuji juga mendapat restu dari Choso untuk memakan keenam adiknya serta mendapat pelatihan dasar tentang teknik darah dari Naruto Shikamo. Dan ya setelah melalui pertarungan panjang dan melandingkan belasan kali Black Flash, perkembangan Yuji bukan lagi merangkak atau berjalan, melainkan berlari menuju puncak Sukuna. Dia akhirnya bisa menggunakan teknik laser darah yang dipadatkan Choso. Dia mampu menggunakan kekuatan Sukuna yang tertinggal dalam dirinya untuk menjadi kekuatan dia sendiri. Dan yang paling penting, Yuji bisa mengembangkan teknik penghalang dasar yang dia pelajari dari Kusakabe menjadi teknik penghalang expert yang dibumbui teknik kutukan alias domain expansion. Di dalam domain, jiwa Sukuna terbuka lebar untuk bisa disentuh Yuji. Jadi ya, domain expansion yang mirip alam jiwa adalah puncak dari kekuatan Yuji. Yang paling gila dari semua itu adalah Yuji menguasai hal ini hanya dalam waktu 6 bulan. Dari non penyihir menjadi penyihir yang dipercaya untuk mengambil piala kemenangan dari Sukuna. Jadi ya, kalau 6 bulan saja Yuji bisa sekuat itu, apa kabar setelah 68 tahun berlalu? Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.